Abang gak sengaja. Kalau abang lupa buka tali pocong Mumun. Aduh. Ampun pocong. Mumun pocong. Tolong. Setelah pemakaman Mumun pada malam harinya, karena masih kepikiran, Husein memutuskan mengunjungi makam Mumun untuk meminta maaf karena emang tali pocongnya itu nggak dilepas. Ketika dia di kuburan sendirian itu, dia kaget lah. Belum sempet dia minta maaf, dia malah lihat di situ ada satu sosok pocong dengan warna mata hijau menyala. Di situ Husein itu ngedengar. Bang, lepasin tali pocong aneh, Bang. Kagetlah di situ Husein sambil dia teriak tuh, pocong. Lalu di jalan si Husein pas kabur itu ternyata ketemu sama dua hansip yang lagi ngeronda, si Embul sama si Kung. Ditanya dong, lu kenapa kok kayak orang takut? Dia bilang kalau dia itu semalam ngeliat pocong Mumun. Dan udah banyak juga tuh warga yang ngeliat kalau Mumun sekarang jadi pocong. Ribet, jadi ribet. Dengar cerita yang belum tentu benernya. Ribet pada ribet, dengar cerita yang belum tentu benarnya. Ribet pada ribet, hidup tenang tahu-tahu jadi ruwet. Ada yang inget lagu ini? Nah, gue mau sedikit nostalgia guys, kisah yang dulu sangat legendaris. Kisahnya Pak Haji Mandra tuh yang judulnya Pocong Mumun. Dimana satu desa itu pada kena teror. Awalnya Haji Mandra itu yang sebagai tukang gali kubur lupa lepas tali pocongnya Mumun. Sampai akhirnya banyak orang tuh yang kena teror. Terus orang tua tunangannya pada dengar kalau si Mumun itu jadi pocong. Nah sebagai orang tuanya kan bingung ya, loh anak gue udah meninggal kok jadi pocong. Dimana sebenarnya itu juga ada misteri ya di balik kematian Mumun. Nah seperti apa kisahnya? Langsung aja kita mulai episode kali ini. Berikut adalah ceritanya. Mumun merupakan anak paling tua dari keluarga Jamil. Di mana si Mumun ini punya pasangan yang namanya Junet. Nah, Mumun juga punya saudari kembar yang namanya Mimin. Mimin juga punya pacar yang namanya Tony. Di situ Mumun dan Junet itu sedang berusaha ngumpulin uang ya buat modal pernikahan mereka. Jadi mereka lagi kerja keras lah tuh untuk ngumpulin uang. Beda tuh sama si Mimin dan pacarnya si Tony yang entah kenapa hubungannya nggak direstuin sama orang tuanya. Pagi itu Mumun dijemput ke rumahnya tuh sama si Junet. Ya maklum lah, ini kan dikit lagi udah mau menikah, jadi lagi ikrip-ikripnya. Di situ mereka berpamitan tuh sama orang tuanya Mumun, di mana Mumun ini mau kerja tuh, jadi dijemput sama si Junet. Waktu itu mereka naik motor. Sampai di tengah jalan, Mumun dan Junet ngelewatin tuh Jeffrey and the Gang yang terkenal sebagai preman kampung. Jeffrey ngejek lah tuh. Itu orang ya si Junet manas-manasin gua. Sambil dikepal tuh tangannya sama si Jeffrey. Karena memang Jeffrey masih menaruh cinta kepada Mumun. Dan kesel aja ngeliat Junet sama pujaan hatinya. Singkatnya sampailah tuh di tempat kerja si Mumun. Junet juga pamit tuh langsung pergi ke tempat kerjanya. Jadi dia kayak punya usaha lah tuh, bengkel servis elektronik. Alhamdulillah nih baru dia dateng tuh buka bengkelnya. Udah ada pelanggan dateng minta diservis. Sampai akhirnya pelanggan itu pulang, gak lama ada tuh Ella cewek dateng ke tempatnya si Bang Junet. Si Ella datang bawa soto Betawi buat Bang Junet. Tapi secara halus Bang Junet itu nolak.
Tapi di situ Ella tetap kekeh dan dia malah bilang kalau dia suka sama Bang Junet. Tapi Junet kembali menolak dan bilang kalau gue udah tunangan sama si Mumun. Walau begitu, si Ella nih ngadi-ngadi, nempel-nempel terus tuh ke Junet. Sampai ibunya Junet datang ke tempat bengkel tersebut. Ibunya Junet risih tuh ngeliat anaknya kok deket-deket sama si Ella. Orang ini dikit lagi mau nikah sama si Mumun. Nah ngeliat hal itu, si Ella juga ngeh mungkin ya. Akhirnya dia pamit tuh sama si Junet untuk pergi karena ibunya datang. Nah ibunya Junet di situ marah-marah ke Junet. Lu ngapain sih deket-deket sama cewek lain? Udah buang aja nih soto dari si Ella. Nanti lu disantet lagi, kata ibunya si Junet. Tapi hal itu dicegah sama Junet. Udah jangan dibuang, ini sayang kan, ini makanan. Lalu ibunya Junet bilang, udah lo kapan nih nikah sama si Mumun? Udah nanti semua biaya biar gua sama bapak lu yang bayarin. Tapi ternyata Junet menolak tuh tawaran tersebut dan bilang bahwa dirinya lah dan Mumun yang akan membiayai semua pesta pernikahannya. Makanya mereka berdua lagi kerja keras nih agar uang tersebut dapat terkumpul. Well, mungkin zaman sekarang udah jarang kali nih orang macem Junet gini. Kembali ke Mumun yang lagi bekerja, di situ dia sempat didatengin sama Jeffrey and the gang yang nyoba untuk menggodanya. Di situ Jeffrey ngajak Mumun buat nonton bioskop bareng sambil ngobrol-ngobrol sama dirinya. Tapi Mumun nolak, bilang kalau dia tuh lagi kerja dan minta jangan ganggu-ganggu dia pas lagi kerja karena takutnya si Mumun bisa dipecat. Apalagi nanti dia pulang juga mau dijemput sama si Junet. Nah, dengar itu si Jeffrey kecewa berat. Singkat cerita, malam pun tiba. Nah, waktunya Junet jemput si Mumun. Pas Junet lagi siap-siapin motor tuh di depan dengan motor legendanya, tiba-tiba dia lagi-lagi didatangin tuh dan digoda sama si Ella. Si Ella ini ngajak nonton, tapi ditolak tuh sama si Junet. Ella langsung ditinggal gitu aja. Sialnya di tengah jalan motor Junet malah mogok. Di satu sisi, Mumun yang udah dari tadi nungguin Bang Junet, kok mana nih nggak jemput-jemput ya? Apalagi ada kendala apa gimana? Ya udah akhirnya Mumun memutuskan untuk pulang naik angkot sendirian. Perjalanan pulang awalnya nggak ada masalah. Sampai akhirnya Mumun turun dari angkot. Nah di tengah jalan dia udah ditunggu sama Jeffrey and the gang. Jadi situasi di kampung itu kalau malam bener-bener sepi. Jeffrey coba tuh goda si Mumun sambil coba dia pegang-pegang tangan si Mumun. Mumun, balik sama Kang Jeffrey yuk. Si Jeffrey ngajak pulang bareng tuh si Mumun, tapi ditolak tuh sama si Mumun. Dan Mumun kayak takutnya dia apa-apain sama si Jeffrey. Mumun kabur, Jeffrey ternyata sama gengnya nggak tinggal diam. Mereka coba ngejar tuh Mumun pakai sepeda motornya. Karena takut dia apa-apain, Mumun berusaha lari tuh. Masalahnya yang tadi gue bilang, jalanan di desa waktu itu sepi bener. Karena emang kan ini udah malam. Dan nggak ketemu sama siapa-siapa di jalan. Hingga kejadian naas pun terjadi. Semua mobil bak menabrak Mumun. Jeffrey yang lihat itu kaget juga, dia terkejut, nggak percaya. Lah kok bisa kayak begini? Sampai akhirnya dia dan gengnya memutuskan untuk pergi. Begitu juga dengan sopir mobil bak yang nabrak si Mumun. Kaget dia. Tapi si sopir itu sama keneknya nggak mau bertanggung jawab dan memutuskan pergi, meninggalkan Mumun yang terluka. Setelahnya, Mumun yang terluka parah dibiarkan terkapar sendirian di jalanan. Sampai di malam Jumat itu, ia pun meninggal dunia. Dan dirinya sempat melihat badannya yang sudah terkapar dan berlumuran darah. Beberapa waktu kemudian, si Embul, seorang hansip desa, ngelihat ada beberapa warga yang lagi berkerumun. Ada apa sih ini rame-rame, pikir dia. Pas dilihat lagi ternyata itu adalah korban kecelakaan. Yang mana pas dipantengin itu adalah Mumun, anak dari Haji Jamil. Mumun pun akhirnya dibawa ke ambulans. Nah si Embul ini memutuskan untuk pergi langsung ngasih tahu ke rumah orang tua Mumun.
Nah, sesampainya di rumah si Mumun, jadi si Embul itu kayak bingung lah, dia sedih juga. Terus bingung nih mau nyampein kayak gimana ke bapaknya Mumun. Sampai di situ, pas dia udah ketemu sama bapaknya, itu dibilang sama bapaknya, Mumun kenapa lu jangan kayak orang bego? Disitulah akhirnya Embul bilang kalau Mumun kecelakaan. Dan bapaknya benar-benar shock dengar berita itu. Lalu ibu saudara kembarnya si Mumun itu juga bangun ya, karena emang malam itu ribut bener di rumahnya. Dan mereka juga shock ketika dengar kalau Mumun kecelakaan. Mereka panik dan menangis. Mumun yang meninggal karena kecelakaan di malam itu rencananya akan dimakamkan pada keesokan harinya. Tahlilan akhirnya dilakukan dan semuanya itu benar-benar kaget ya. Karena apa? Karena ajal itu nggak pernah ada yang tahu kapan waktu akan menjemputnya. Proses pemakaman jenazah lalu disiapkan dan jenazah Mumun mulai dibawa ke kuburan. Dengan liang lahat yang sudah disiapkan, Embul Hansip bangunin Husein atau Mandra tuh yang lagi ketiduran karena dia harus segera mengubur jenazah Mumun. Sontak Husein yang baru bangun langsung bergegas lah tuh dia. Belum juga nyawa kekumpul, tapi dia harus melaksanakan prosesi penguburan Mumun sampai selesai. Selesai dikuburkan terus langsung berdoa. Ternyata Husein nemuin Embul tuh dan ngasih tahu kalau ada yang gawat, yaitu dia lupa ngelepas talinya. Si Embul nanya, tali apaan? Itu tali kafannya gue lupa buka. Alah, tinggal lepas kali kafan aja sampai gawat segala. Lalu nggak tahu dia bisa jadi pocong. Di situ si Embul Hansip ketawa cengengesan ya. Dia bilang bahwa mana ada orang meninggal bisa jadi pocong. Itu mah cuma tahayul doang. Si Husein juga sempat nanya ke Embul, apa perlu ya kuburannya gue bongkar lagi? Tapi si Embul bilang, ngapain kuburan udah lo kubur, lo bongkar capek-capek lagi. Aneh bener lo. Pada pemakaman tersebut, keluarga Mumun juga bersedih ya, termasuk si Junet. Karena memang kepergian Mumun itu sangat cepat dan juga tragis. Sedangkan Jeffrey and the gang itu sempat datang juga buat ngelayat ke pemakaman Mumun. Tapi dari raut wajahnya sama sekali tidak ada penyesalan. Setelah pemakaman Mumun, pada malam harinya karena masih kepikiran, Husein memutuskan mengunjungi makam Mumun untuk meminta maaf karena emang tali pocongnya itu nggak dilepas. Ketika dia di kuburan sendirian itu, dia kaget lah. Belum sempat dia minta maaf, dia malah lihat di situ ada satu sosok pocong dengan warna mata hijau menyala. Di situ Husein itu ngedengar. Bang, lepasin tali pocong aneh, Bang. Kagetlah di situ Husein sambil dia teriak tuh, pocong. Beneran lah tuh si Husein kaget, dia lari terbirit-birit ninggalin si pocong Mumun. Lalu di jalan si Husein pas kabur itu ternyata ketemu sama dua hansip yang lagi ngeronda, si Embul sama si Kung. Ditanya dong, lu kenapa kok kayak orang takut? Nah si Husein bilang, tadi gue liat pocong. Kung yang emang orangnya penakut, lantas dia merinding, beda nih sama si Embul. Bang, setahu gue ya setan pocong, setan apa, setan ketan hitam, itu gue kagak takut sama yang begituan. Si Husein pun heran ya, ini si Embul ini jawabannya ngawur dah, kagak nyambung sama dia gitu loh. Karena emang dia lagi ketakutan, ditinggalin aja lah tuh dua orang tersebut. Nah, lu juga pasti pada nanya kan, terus gimana nih bang nasib sopir bak yang nabrak si Mumun? Jadi di malam itu mereka juga sama ya, lagi melewati jalan yang sama persis dengan kemarin tuh tempat mereka menabrak Mumun. Jadi jalannya itu kayak rimbun-rimbun, kebun-kebun, masih kayak mirip-mirip hutan gitu lah. Dan itu bener-bener sepi. Dan mobil mereka ketika melintasi jalan yang kemarin malah mogok di situ. Sopirnya yang kesel, coba tuh dia benerin nih. Aduh nih mobil ribet banget dah, kenapa bisa mogok? Sementara si kenek tuh kayaknya mulai sadar, dia telinga kiri, telinga kanan. Kalau ini adalah tempat mereka kemarin nabrak seorang cewek. Si sopir sempet kayak nanya gitu loh, emang bener ini tempatnya? Dan dia masih nggak percaya. Nah dia coba tuh turun lagi, lihat sekitar. Nah disitulah di pepohonan dia lihat ada pocong.
Si sopir ngasih tahu Kenek kalau itu ada pocong, tapi Keneknya tuh nggak lihat. Pocong dilihat sama si supir. Si supir tuh sampai nunjuk-nunjuk, itu pocong di belakang pohon, masa lu kagak lihat? Si Kenek masih juga nggak ngelihat sosok itu. Tanpa pikir panjang, si sopir langsung masuk mobil, dan untungnya mobil itu langsung bisa nyala. Jadilah tuh dia pergi kabur sama Keneknya. Nah, disinilah awal mula orang-orang di desa mulai bergosip tentang pocong Mumun. Setelah meninggalnya Mumun, Junet tuh sedih aja dia. Dia natap keluar rumah di jendela. Sambil dia mikir, coba gue gak telat tuh jemput si Mumun. Mungkin Mumun masih hidup. Ya wajar, namanya lagi cinta-cintanya dan bentar lagi mereka akan menikah. Tapi takdir berkata lain. Ibunya Junet di situ coba buat nenangin Junet bahwa emang udah takdirnya begini. Dan meminta Junet untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Gak hanya Junet, keluarganya Mumun, ibunya juga lagi meratapi kepergian anaknya, si Mumun. Tapi bapaknya bilang, udahlah kita harus mengikhlaskan kepergian si Mumun. Dan saudara kembarnya, si Mimin, juga lagi sedih, dia meratapi tuh foto-foto si Mumun. Malam itu, setelah kepergian Mumun, tukang somai masih berjualan keliling kampung. Somai. Somai. Di situ tukang somai yang lagi jualan juga heran. Malam ini kok sepi bener ya? Biasanya rame nih orang pada ngumpul di sini. Apalagi demo kali ya, pikir dia. Nah, pada saat itulah ada yang manggil-manggil tukang somai. Bang, somainya bang. Kang somai denger panggilan itu, dia coba cari tuh suaranya. Di mana sih? Kayaknya ada yang manggil gua ya. Bang, ada di sini bang. Lalu Kang Somai pun menolehlah ke asal suara tersebut. Yang mana pas dia lihat, dia kaget karena ada penampakan sosok pocong. Kang Somai langsung pergi tuh, lari ninggalin dagangannya. Dia kabur karena takut lihat pocong. Dan kalian tahu guys, ternyata itu bukan pocong Mumun, melainkan pocong maling. Si pocong maling itu nyamar jadi pocong, nakut-nakutin tukang somai kali ini target dia, supaya akhirnya dia ambil lah tuh uang yang ada di gerobak somainya. Dan gak lupa dia juga makan tuh sedikit somainya yang masih panas itu. Nah, disinilah kita harus hati-hati guys. Kalau misalnya kita bener-bener tuh ngelihat pocong, jangan-jangan itu bukan pocong, tapi maling yang lagi nyamar. Tapi bener-bener tega nih pocong maling. Udah uangnya diembat, somainya juga diembat. Besok paginya si Mimin pamit tuh, dia mau pergi sama si Tony ke kampusnya. Barengan tuh sama Junet yang datang ke rumah si Mumun. Setelah itu Junet masuk ke rumah dan dia lagi-lagi bertanya tuh kepada bapaknya, kok bisa ya hal kayak gini terjadi? Tapi bapaknya Mumun minta, udahlah Junet, lu ikhlasin aja nih kepergian si Mumun. Namanya musibah, gak ada yang tahu. Di situ juga bapaknya Mumun sempat nanya ke Junet, kalau lu gak keberatan nih, gue mau nanya sama lu. Apaan be? Dijawablah tuh sama bapaknya, gua mau jodohin lu sama si Mimin. Si Junet cukup kaget tuh dengar itu dan dia sedikit resah ya. Hah? Mimin? Ya walaupun mereka saudara kembar, pasti kan beda. Dari sifatnya, kelakuannya, dan belum tentu juga si Mimin suka sama si Junet. Apalagi dia udah punya pacar tuh si Tony. Di situ Junet bilang belum bisa kasih jawaban ke keluarganya Mumun. Apalagi dia kan baru kehilangan si Mumun nih. Terus bapaknya Mimin juga bilang kalau sebetulnya dia tuh juga udah ngomong ke orang tuanya Junet. Dan orang tuanya Junet tuh juga gak ada masalah, tergantung anaknya aja nih si Junet. Dan babenya juga bilang kalau Mimin nanti babe coba bisa ngomong pelan-pelan lah, kasih tahu ke anaknya. Yang penting lo nya aja. Ya udahlah, akhirnya Junet pulang dan dia belum bisa memberikan jawaban kepada bapaknya si Mumun. Junet buru-buru tuh dia pengen pergi ke bengkel elektroniknya.
Sampai di tengah jalan dia ketemu Jeffrey dan dicegat tuh sama si Jeffrey. Dipikirnya Junet, ada apa sih nih orang kok tiba-tiba nyetop dia. Ternyata si Jeffrey nyampaikan turut berduka cita atas kepergian Mumun. Terus si Jeffrey juga bilang, mungkin Tuhan sudah berlaku adil. Si Junet kan bingung ya, maksudnya apa sih ini orang nih? Dia sampai naik pitam. Terus si Jeffrey bilang, ya Tuhan udah berlaku adil karena gua dan lu akhirnya nggak ada yang bisa dapetin si Mumun. Si Junet yang kesel langsung bilang, brengsek lu Jeff, jangan-jangan kecelakaan Mumun, lu lagi penyebabnya. Langsung tuh motor ditarik gasnya tuh, tinggalin tuh si Jeffrey and the gang. Jeffrey bener-bener kesel banget tuh sama tingkah lakunya si Junet ya, apalagi kan dia seorang yang jagoan ya. Kok bisa-bisanya diginin sama si Junet? Terus di situ dia juga bilang, mampus lu Junet, lu kawinin aja tuh si pocong Mumun, biar pocongnya jadi bunting. Bangke juga tuh emang si Jeffrey, kayaknya dia nggak ada nyesel-nyeselnya tuh ngelakuin perbuatan dia terhadap si Mumun. Nah pas si Junet sampai tempat kerjanya, dia mulai kerja-kerja lah tuh. Nggak lama si Ella datang lagi. Dia godain lah tuh si Junet. Si Junet juga bilang, lalu jangan di sini lah, nanti nggak enak nih kalau ada orang lihat. Lalu si Ella juga bilang kalau dia kesini tuh pengen reparasi karena ada yang rusak. Lalu si Junet nanya, hah apaan yang rusak? Si Ella jawab hatinya rusak dan hanya Bang Junet yang bisa memperbaikinya. Buset, ini gombalan tingkat dewa. Makin terusik tuh nggak nyaman si Junet karena omongan itu ya, bukannya makin berbunga-bunga tapi dia malah makin nggak nyaman. Di situ akhirnya dia bilang ke Ella, udah Lala, gue tuh masih cinta, hati gue ada buat si Mumun. Tapi si Ella bilang, Mumun kan udah jadi bangke. Lah si Jeffrey bilang, gila kali lo, emang tikus jadi bangke. Nah gak lama di situ Junet ngeliat ada yang datang. Nah yang datang itu mirip banget kayak Mumun. Awal dia gak percaya, loh Mumun kok datang ke bengkel gua. Ternyata dia lihat lagi, lah itu si Mimin. Hingga akhirnya Ella tuh juga kayaknya risih si Mimin tuh datang ke sana. Akhirnya Ella pun memutuskan untuk pergi tuh dan Mimin datang ke bengkel itu. Mimin lalu disuruh masuk sama si Junet, lalu dia agak ketus lah, kesel ngeliat. Ya ampun bang, baru aja saudara Aye meninggal. Udah berduaan sama cewek lain. Junet bilang kalau dia tuh kagak ngapa-ngapain, si Ella aja yang datang dan hatinya masih buat Mumun. Kalaupun ada yang bisa gantiin, mungkin sekarang ini adalah si Mimin, saudara kembarnya. Tapi Mimin nolak karena dia bilang, Mumun ya Mumun, Mimin ya Mimin. Dan dia minta untuk Junet supaya nolak tuh permintaan orang tuanya yang jodohin dia sama si Mimin. Maksudnya si Junet dijodohin sama si Mimin, minta ditolak karena emang Mimin juga udah punya pacar. Dan dia adalah sosok yang berbeda dari Mumun. Ya udah, akhirnya Mimin nyampein itu dan dia pun langsung pergi lagi untuk ke kampusnya. Malam kembali tiba, supir sama Kenek yang nabrak Mumun kali ini lagi makan-makan di sebuah warung. Sampai gak lama, Kenek itu izin pulang duluan lah ke rumah. Setelah itu si sopir juga pengen balik. Nah sesampainya di rumah, sopir tuh ngerasa kayak hawanya tuh gak enak bener tuh. Sampai dia tuh kayak parno. Bahkan dia ngeliat kayak ada penampakan pocong lewat cepet banget tuh dari arah mobilnya. Si sopir yang takut langsung buru-buru masuk dan pintunya dikunci. Sampai gak lama ada yang ketok-ketok pintu. Dia sampai lompat tuh karena kaget. Si sopir langsung tuh buru-buru buka pintu karena dia kira ini Keneknya. Tapi pas dibuka ternyata gak ada siapa-siapa. Ya udah akhirnya supir masuk ke kamar dan dikuncilah pintu sama dia. Dia mulai ganti pakaian. Gak lama lampu di rumah itu malah mati. Makin merinding lah tuh, ser di situ bulu kuduknya. Sampai akhirnya sang sopir berusaha buat mengecek listrik tuh dengan dia bawa senter. Nah ketika sopir itu buka pintu di depan, kagetlah dia di sana karena dia ngeliat ada orang. Tapi itu bukan pocong, melainkan Keneknya sendiri. Ternyata Keneknya tuh yang ngerjain dia dan dia matiin lampu yang ada di depan. Tapi sopir bilang kalau dia itu ngeliat tadi ada sekelebat putih di awal. Terus dia bilang kalau sekelebat putih gue gak tahu, tapi kalau yang matiin listrik itu gue yang iseng. Akhirnya listrik dinyalain lagi tuh sama si Kenek. Mereka berdua masuk tuh ke dalam. Sampai gak lama lampu rumah tiba-tiba mati lagi. Mereka berdua kali ini lihat-lihatan. Dalam suasana yang tegang itu,
Ketika mereka buka pintu, di sanalah jelas banget lihat ada satu sosok pocong di dekat mobilnya. Nah, disinilah mereka berdua melihat dengan jelas sosok pocong tersebut. Nah, ada pocong Mumun, ada juga pocong maling. Pocong maling juga beraksi di malam ini. Ketika dia udah dengan pakaian seragam dinasnya, dengan make up di wajahnya, dia coba mencari mangsa. Sampai akhirnya dia ketemu ada satu preman yang lagi bawa motor. Kebetulan motor itu kayak lagi trouble, lagi rusak, dan preman ini lagi sendirian. Si pocong tuh sempet mikir, preman berani apa kagak ya sama pocong ya? Udah gue takut-takutin aja lah dulu. Bang. Nah, preman itu sempat bingung ya siapa yang manggil-manggil dia. Dan pas dilihat ternyata itu sosok pocong. Bang, tolong bukain iketan di kepala saya. Saya pusing, Bang. Di situ preman malah takut tuh sama si pocong. Motornya ditinggal, dia lari ngibrit ke belakang. Si pocong pas lihat preman itu lari, dia ketawa-tawa. Gue bukan pocong, tapi gue pancong katanya. Preman kampung, modal badan tebel gede, tapi nyali kagak ada. Diketawain lah sama pocong maling itu. Akhirnya si pocong langsung buru-buru tuh ngamanin motor si preman tersebut. Nah, si preman yang lari ketemu tuh sama Hansip Embul yang lagi ronda malam. Di situ preman ngaku sama si Embul kalau tadi dia habis lihat pocong. Si Embul di situ bilang, aduh lu ngaku preman kampung, sama pocong aja lu takut, mending lu berhenti jadi preman. Si preman minta tolong sama Embul, tolong dong itu ada motor gue juga di sana. Yaudah akhirnya mereka jalan tuh ke tempat motor yang emang masih ditinggalin sama si preman itu. Dan pas si Embul sama si preman itu nyampe, ternyata dicari-cari kagak ada tuh pocongnya. Si Embul sampai bilang, lu jangan bohongin gua dah, mana pocongnya? Si preman tuh bilang, tadi di sini gue lihat itu ada pocong. Nah sekarang motornya malah hilang. Di situ si Embul malah ngetawain si premannya. Itu mah bukan pocong, tapi maling nyamar jadi pocong. Nah, si Embul pun mulai tuh tenangin si preman itu dan bilang bahwa dia akan cari tuh malam ini malingnya supaya motor si preman itu dapat kembali lagi. Ya udahlah, akhirnya si Embul malam-malam coba tuh cari pocong maling itu. Sampai dia nyari tuh niat bener. Ketika dia lihat batu nisan, berarti sekarang dia lagi menelusuri area pemakaman. Siapa tahu aja nih malingnya ada di sini. Si Embul itu juga masih ngoceh-ngoceh kayak, pocong, mana lu? Balik lagi sini. Nah di kuburan inilah dia sempat kaget karena dia ngeliat ada satu sosok pocong dan pocong itu bilang kayak begini. Bang Gembul, tolongin Aye bang. Hah? Siapa lu? Aye Mumun bang. Mumun? Gue gak percaya, lu mah bukan Mumun. Lu maling motor lu nyamar jadi pocong kan? Jadi abang gak percaya? Enggak, gue gak percaya. Kalau lu beneran Mumun, coba lu buktiin. Nah, setelah si Embul ngomong begitu, tiba-tiba si pocong Mumun mulai muter tuh. Lah, kok dia muter ya? Beneran muter. Jadi pocongnya tuh muter-muter yang gak masuk akal, bukan kayak manusia. Langsung lah di situ Embul kaget, dia takut, dia lari. Dia lari dari kuburan dan hadapan pocong Mumun itu. Sedangkan pocong Mumun masih berdiam diri tuh di tempat dia menunjukkan dirinya ke si Embul. Besok paginya kampung ini jadi makin heboh ya karena makin banyak tuh orang yang ngeliat sosok pocong Mumun. Termasuk si Embul nih. Hansip yang tadinya kagak percaya ada pocong malah lihat pocong Mumun. Pagi setelah kejadian itu Embul memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Jamil nih, bapaknya si Mumun. Dan pengen ngasih tahu tentang pengalaman yang dia alamin. Datang dia, nah ternyata Pak Jamil lagi ada di teras, ya udah disuruh masuk lah tuh si Embul. Nah ditanya mau teh apa kopi, si Embul jawab udah bikinin kopi aja. Nah udah akhirnya ibunya sama bapaknya itu ke depan tuh buat nanya sebenarnya ada apa sih si Embul kesini. Nah si Embul itu bilang, Pak Jamil jangan marah ya, saya tuh pengen menceritakan bahwa kemarin pas saya lagi ngeronda, saya itu ngeliat pocong. Nah tapi Pak Jamil bingung, lalu lagi ngeronda liat pocong ngapain laporan ke gua? Nah akhirnya di situ Embul juga bilang kalau Pak Jamil itu jangan sampai marah ya kalau dia ngomong kayak gini. Jadi dia bilang kalau dia itu semalam ngeliat pocong Mumun. Dan udah banyak juga tuh warga yang ngeliat kalau Mumun sekarang jadi pocong.
Pak Jamil sama keluarganya pasti nggak percaya banget kalau Mumun sekarang jadi hantu gentayangan. Tapi itulah yang disampaikan sama si Embul. Kalau sekarang banyak orang yang melihat Mumun udah jadi pocong. Ribet, jadi ribet. Dengar cerita yang belum tentu benernya. Jadi guys, di episode ini gue juga mau ngasih tahu ke kalian kalau ini adalah episode terakhir Om Mamat season 5. Ya, beginilah hidup. Tapi tenang, gue juga pengen bilang bahwa sebentar lagi kita akan ada obrolan malam Jumat season 6 guys. Dimana kalau kata orang-orang, ini next level RJL 5. Next level horor. Next level budaya. Penasaran kan kayak gimana? Nah, ikutin aja terus obrolan malam Jumat season 6 yang akan segera tayang. Dan gue ingin ngucapin makasih buat para langgang RJL Satu yang selalu setia nonton video-video RJL 5. Ada yang sambil tidur, ada yang sambil makan, ada yang sambil di mobil. Nah, kalau lagi boker sambil nonton RJL juga nggak ya? Gue nggak tahu tuh, ada nggak yang lagi boker? Boleh banget komen di bawah. Ya intinya semuanya yang nonton RJL gue ngucapin terima kasih, gue mau. Ya udah, gue nggak mau banyak ngomong apa-apa lagi selain terima kasih yang sangat banyak atas dukungan kalian. Dimana kita juga kan kemarin jadi salah satu top most view di YouTube, luar biasa guys. Jadi 3 yang top paling banyak ditonton di kategori misteri bersama Sarah Wijayanto dan Herutada Radivan. Semoga tahun ini obrolan malam Jumat season 5 menemani kalian, dapat menghibur kalian, dan semoga-moga juga dapat memberi sesuatu lah ketika kalian nonton video RJ5. Gue Fajar Aditya pamit undur diri dari obrolan malam Jumat season 5. Ciao. Thank you.